Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun, jika dalam satu kisah, Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Samma Sayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahatera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Akhir kata, semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dandawaga, kelompok bait tentang hukuman. Bait 133 dan bait 134. Bait 133.
mawaca parusang kanci Uttapati wadeyutang Dukkha hisarambhakatha Patidanda puseyutang. Bait 133 artinya, jangan berbicara kasar kepada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Bait 134. Sacene resi attanang Kangso upahato yatha esapatto sinibbanang sarambhote nawinjati. Bait 134 artinya, apabila engkau berdiam diri bagaikan sebuah gong pecah, berarti engkau telah mencapai nibbana. Sebab keinginan membalas dendam tak terdapat lagi dalam dirimu. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 133 dan bait 134 oleh Buddha Gautama. Kisah Kondadhana Thera. Sejak Kondadhana Thera diterima dalam pasamuan sangga, ada bayangan wanita yang selalu mengikuti beliau. Bayangan ini hanya dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan Kondadhana Thera sendiri tidak melihatnya. Ketika beliau berpindah patah, orang-orang memberikan 2 sendok makanan kepada beliau dengan mengatakan, "Ini untuk Bhante, dan yang ini untuk wanita yang mengikuti Bhante." Melihat seorang biku bepergian dengan seorang wanita, para penduduk menghadap kepada Raja Pasenadi dari Kosala dan melaporkan perihal biku dengan wanita tersebut. "Oh Raja, usir saja biku itu dari kerajaanmu, karena beliau tidak memiliki moral." Raja segera pergi ke wihara tempat biku itu berdiam, dan para pengawalnya mengepung wihara tersebut. Mendengar suara ribut, biku itu keluar dan berdiri di depan pintu. Dan bayangan wanita itu berada tidak jauh dari biku tersebut. Mengetahui raja yang datang, biku tersebut masuk dan menunggu di dalam. Raja masuk ke dalam ruangan, dan bayangan wanita itu tidak terdapat dalam tempat itu. Kemudian raja bertanya kepada biku itu, "Di mana wanita tersebut berada?" Biku itu menjawab bahwa ia tidak melihat wanita. Raja menginginkan kepastian. Ia menyuruh biku tersebut keluar ruangan. Kemudian biku tersebut keluar ruangan. Dan ketika raja melihat keluar, tertampak bayangan wanita di dekat biku itu. Akan tetapi, ketika biku memasuki ruangan kembali, bayangan tersebut tidak ditemukan. Raja kemudian mengatakan bahwa wanita itu tidak benar-benar ada
dan biku tersebut tidak bersalah. Raja mengundang biku itu untuk datang ke istana dan menerima dana makanan setiap hari. Ketika biku lain mendengar hal itu, mereka ragu-ragu dan bingung. Dan mereka berkata kepada Kondadhanatera, "Oh, biku yang tidak bermoral, sekarang raja akan menyuruhmu keluar dari kerajaan ini setelah engkau menerima dana makanan, karena engkau bersalah." Kondadhanatera berkata dengan pedas, "Hanya engkau satu-satunya yang tidak bermoral. Hanya kamu yang bersalah, sebab hanya engkau yang bepergian dengan wanita." Para biku kemudian menceritakan masalah ini kepada Sang Buddha. Sang Buddha mengundang Kondadhanatera dan bertanya, "Anakku, apakah engkau melihat wanita bersama dengan para biku ketika engkau berbicara dengan mereka? Apakah engkau melihat wanita bersama mereka seperti mereka melihat engkau bersama wanita? Saya mengetahui bahwa engkau tidak menyadari telah menciptakan masalah sebagai akibat perbuatan jahatmu dalam kehidupan yang lampau. Sekarang, dengarlah, saya akan menjelaskan kepadamu mengapa ada bayangan wanita yang mengikuti dirimu. Engkau adalah dewa dalam kehidupan lampaumu. Pada waktu itu, ada 2 orang biku yang sangat akrab. Engkau berusaha membuat masalah di antara mereka berdua. Engkau menyamar sebagai seorang wanita yang mengikuti salah seorang biku itu. Atas perbuatanmu itu, engkau sekarang diikuti oleh bayangan wanita. Jadi, selanjutnya engkau jangan berdebat dengan biku lain atas permasalahan itu. Diamlah seperti gong yang pecah, dan engkau akan merealisasi nibbana." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 133 dan 134 berikut ini. "Jangan berbicara kasar kepada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Apabila engkau berdiam diri bagaikan sebuah gong pecah, berarti engkau telah mencapai nibbana. Sebab keinginan membalas dendam tak terdapat lagi dalam dirimu." Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang